Bab 383. Elaine sangat ketakutan dengan rencana kejam ayah dan anak itu. Dia mengutuk, kalian berdua binatang tidak cukup baik untuk mati, aku akan membunuhmu. Jianjun Gao langsung menampar Elaine dan mencibir, DMN, dasar wanita bau, jujurlah padaku. Dengan itu, dia menjambak rambut Elaine dan menyeretnya ke dalam kamar tidur. Elaine terus melawan, Claire juga ingin datang untuk menyelamatkannya, tapi Junwei Gao tidak memberinya kesempatan sama sekali, meraih lengannya dengan kuat dan membuatnya tidak bisa bergerak. Jianjun Gao tidak menyangka Elaine memiliki temperamen yang begitu galak. Dia memarahi dengan marah, DMN, kamu wanita bau, percaya atau tidak aku akan menembakmu. Junwei Gao berkata saat ini, ayah, Charlie mungkin datang kapan saja. Seandainya, ketika dia datang, sisimu belum selesai, aku tidak bisa menghadapinya sendirian. Jianjun Gao ragu-ragu sejenak, menendang Elaine ke samping, dan berkata dengan dingin, baiklah, dalam kasus ini, tunggu sampai aku membunuh menantu laki-lakimu dulu, lalu aku akan menangkapmu. Elaine gemetar ketakutan. Sekarang, satu-satunya kesempatan Charlie untuk bertahan hidup bagi dirinya dan putrinya terletak pada Charlie. Jika Charlie benar-benar mampu, mungkin ada kesempatan untuk menyelamatkan dirinya dan putrinya. Jika Charlie tidak mampu, kemungkinan 3 orang akan mati di sini. Memikirkan hal ini, Elaine tidak bisa menahan tangis, dan dia merasa menyesal di dalam hatinya. Sayang sekali jika dia tahu tentang hari ini, mengapa repot-repot? Segera, Charlie, yang ingin menyelamatkan Claire, bergegas ke villa tepi sungai. Setelah keluar dari mobil, dia langsung menelepon Claire. Setelah Junwei Gao menerima telepon, dia bertanya dengan dingin, kamu datang sendiri? Charlie berkata, ya, saya sendiri. Junwei Gao berjalan ke jendela, melihat ke halaman, dan berkata, pintunya tidak terkunci. Datanglah ke halaman sendirian, angkat tangan ke atas kepala dan jangan main-main, kalau tidak, saya akan segera menembak Claire. Baik. Charlie setuju dan segera membuka pintu halaman villa Junwei Gao, lalu mengangkat tangan ke atas kepala. Junwei Gao merasa lega saat melihat dirinya datang sendiri. Kemudian dia membuka pintu, mengeluarkan borgol, dan berkata kepada Charlie, borgol tanganmu, jangan main-main. Melalui jendela, Claire berteriak keras, Charlie, jangan masuk. Mereka ingin membunuhmu. Charlie menatapnya lega dari kejauhan, tapi kali ini, hatinya sudah seperti pembunuh. Junwei Gao, aku akan membunuhmu hari ini. Segera, Charlie tidak mengatakan apa-apa, dan langsung memborgol tangannya, lalu mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan berkata dingin, apa kamu puas? Junwei Gao tertawa, Jianjun Gao berjalan ke halaman dengan pistol, mengarahkan pistol ke Charlie, dan berkata dengan dingin, masuk. Charlie berkata dengan hampa, masuk saja. Toh, masuk ke villa. Junwei Gao sangat bersemangat. Dia telah menantikan momen ini akhir-akhir ini, menantikan saat ketika dia dapat menebas musuh-musuhnya. Bab 384. Bukankah kamu Charlie berpura-pura dipaksa? Apakah Anda tidak tahu Tuan Orvel? Apakah Anda tidak membuang saya keluar jendela? Sekarang saya ingin hidup Anda. Charlie melangkah ke dalam rumah dan segera melihat Claire, jadi dia berkata dengan nada meminta maaf, Claire, maafkan aku terlambat. Melihat Charlie bergegas menyelamatkan dirinya, hati Claire kaget dan bahagia, khawatir dan takut. Namun, dia tidak tahu kenapa. Saat ini, sosok Charlie begitu tinggi dan aman baginya. Claire tiba-tiba menangis dengan sedih dan berkata, suamiku. Elaine, yang ditendang ke tanah, tiba-tiba terbangun, merangkak untuk memegang paha Charlie dan menangis, berkata, Charlie, menantu laki-laki saya yang baik, Anda di sini untuk menyelamatkan ibu. Jika Anda datang satu langkah kemudian, ibu tidak dijamin untuk festival yang terlambat. Saat dia berkata, dia menunjuk ke arah Junwei Gao dan putranya, dan berteriak, apa kau tidak tahu, Junwei Gao, binatang buas ini, berbohong kepadaku untuk mengaku pada Claire dan memintaku untuk memintanya datang ke sini. Pada akhirnya, dia tidak hanya menginginkan bullying Claire, tapi dia masih punya ide untukku. Anda mengatakan bahwa jika ada yang salah dengan Anda, apa yang akan Anda lakukan di masa depan? Charlie mengerutkan kening. Dia mengerti bahwa alasan istrinya melakukan hal seperti itu adalah semua kesalahan ibu mertuanya. Pada saat ini, dia sangat marah sehingga dia bahkan ingin menampar ibu mertua yang sombong ini sampai mati.
Namun, dia juga tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk mengejar Elaine. Yang terpenting adalah menyelesaikan ayah dan anak Junwei Gao dan Jianjun Gao terlebih dahulu. Memikirkan hal ini, Charlie menatap Claire dan berkata dengan lembut, "Jangan khawatir, kamu akan menyerahkan semuanya di sini kepada suamiku." Claire menatap Charlie dan menangis. Setelah menangis sejenak, dia tersedak dan berkata, "Charlie, kenapa kamu begitu bodoh? Bukankah kamu datang ke sini untuk mati sia-sia?" Charlie tersenyum acuh tak acuh, dan berkata, "Apa kau tahu? Banyak orang di Orrow's Hill mengatakan bahwa suamimu adalah naga sungguhan di bumi. Bagaimana Anda bisa mati begitu mudah?" Hahaha. Junwei Gao sepertinya mendengar lelucon besar itu dan berkata, "Charlie, kamu adalah naga yang sebenarnya di bumi? Saya pikir Anda adalah bak nyata di bumi. Anda adalah serangga konyol di mata saya. Aku bisa menghancurkanmu dengan jari kakiku." Charlie menatapnya dengan dingin dan berkata dengan ringan, "Nama keluarganya tinggi, keluhan antara pria harus diselesaikan secara pribadi oleh pria. Apa kemampuan menculik wanita? Jika Anda seorang pria, singkirkan Claire dan ibu mertua saya. Anda ingin membunuh atau menebas saya, atau apapun." Junwei Gao mencibir dan berkata, "Apa yang menurutmu sangat indah? Apakah Anda pikir saya bisa membunuh Anda untuk menghilangkan kebencian saya? Katakan padamu, sebelum aku membunuhmu, aku akan tidur dengan istrimu Claire di depanmu. Saya juga akan menggunakan ponsel Claire untuk mendaftarkan Anda dan memposting video secara online. Biarkan dunia tahu bahwa Anda Charlie dikokang sebelum mati." Dengan itu, Junwei Gao mengertakkan gigi dan berkata, "Ngomong-ngomong, nama videonya akan menjadi Super Smelly Pauper." Junwei Gao membenci Charlie karena tulangnya, tetapi membunuhnya tidak cukup untuk menghilangkan kebenciannya, jadi dia berencana untuk mendaftar ke situs video online dengan nomor ponsel Claire, dan kemudian mengunggah video tersebut ke internet. Pokoknya tidak mungkin orang lain untuk dia karena telepon tidak akan pernah bisa dilacak kepadanya. Dengan begitu, meskipun Charlie meninggal, video topi hijau tentang dirinya akan terus beredar. Membunuhnya secara pribadi, dan melihatnya mati, menusuk tulang punggungnya, diejek, dan diejek oleh orang lain. Ini yang paling keren. Charlie melihat ke arah Junwei Gao saat ini, mencibir, dan berkata, "Jika kamu benar-benar ingin mendaftarkan video untukku, nama postingan harusnya bernama Menantu Naga. Oh, ngomong-ngomong, ingatlah untuk menggunakan naga sebagai avatar saya. Ini sejalan dengan temperamen saya." Junwei Gao tersenyum menghina, "Aku akan mematuhimu, dan kamu tidak akan lupa untuk berpura-pura ketika kamu akan mati." Charlie berkata dengan acuh tak acuh, "Kaulah yang akan mati, bukan aku." Jianjun Gao mengerutkan kening, mengarahkan senjatanya ke dahi Charlie, mengertakkan gigi dan berkata, "Nak, berpura-pura menjadi kuat. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu dengan satu tembakan sekarang." Charlie mencibir dan berkata-kata demi kata, "Aku tidak percaya itu."